Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel berbagi pengetahuan mengenai hubungan industrial dan regulasi. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan di like, comment, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel kami. Baiklah, saya mulai penyampaian materi saat ini yang berjudul tentang hubungan industrial dan regulasi. Hubungan industrial. Pengertian hubungan industrial, definisi dan konsep dasar. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait dalam proses produksi barang atau jasa, meliputi pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang diatur oleh norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan ini mencakup aspek hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha demi tercapainya kesejahteraan bersama. Jadi, hubungan industrial ini sistem hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi barang jasa di suatu perusahaan tersebut, yaitu melalui pengusaha atau pemberi kerja, pekerja buruh, bagi sang yang bekerja, pemerintah sebagai regulator dan penengah. Hubungan ini mencakup segala aspek terkait hak dan kewajiban ketiga pihak, mulai dari perekrutan, pengupahan, kondisi kerja, hingga penyelesaian perselisihan. Yang selanjutnya ada tujuan hubungan industrial. Hubungannya ialah ketenangan kerja, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha, sehingga tercipta stabilitas dalam lingkungan kerja. Yang selanjutnya ada peningkatan produktivitas. Meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang saling mendukung antara pihak pekerja dan pemberi kerja demi kemajuan bersama. Kesejahteraan pekerja. Mewujudkan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Yang selanjutnya ada kemitraan strategis. Ialah membangun kemitraan yang setara dan strategis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam unsur-unsur hubungan industrial ini harus konduktif agar berjalan dengan sesuai yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi industrial. Hubungan industrial berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Forum dialog ini memastikan aspirasi dan kepentingan kedua pihak tersampaikan secara terbuka dan konstruktif. Yang selanjutnya ada perlindungan hak pekerja. Memastikan hak-hak dasar pekerja terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Fungsi ini mencakup perlindungan upah, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi seluruh tenaga pekerja. Contohnya, dalam perusahaan tersebut ada yang namanya BPJS, jenjang karir, atau pesangon apabila karyawan tersebut mengalami pensiun, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada penyelesaian perselisihan. Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik antara pekerja dan pemberi kerja secara damai. Proses mediasi dan arbitrase membantu mencapai kesepakatan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi penyelesaian tersebut tanpa adanya saling
saling emosi, melainkan menentukan titik penyelesaian agar suatu masalah itu bisa terpecahkan secara bersama. Nah, selanjutnya ada manfaat hubungan industrial. Menciptakan ketenangan kerja dan mengurangi konflik antara pekerja dan pengusaha. Peningkatan kesejahteraan, menjamin hak-hak pekerja terpenuhi sehingga taraf hidup meningkat secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada produktivitas optimal. Apa sih hubungan produktivitas optimal itu? Ialah hubungan yang harmonis, mendorong semangat kerja dan meningkatkan hasil produksi. Iklim kerja kondusif. Lingkungan kerja yang positif mendukung kreativitas, inovasi, dan loyalitas karyawan. Yang selanjutnya ada yang namanya pengertian regulasi. Apa sih regulasi tersebut? Definisi dan konsep regulasi. Regulasi adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berjalan tertib dan teratur. Regulasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat seluruh pihak dalam suatu sistem, mencakup bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan ketenaga kerjaan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Contoh dalam konsep regulasi ini ialah hubungan industrial sebagai jembatan komunikasi pekerja dan pengusaha. Hubungan industrial ini memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pekerja dan pengusaha dalam mencapai tujuan bersama, yaitu produktivitas perusahaan yang berjalan beriringan dengan kesejahteraan pekerja. Melalui hubungan industrial yang sehat, kedua belah pihak dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan keluhan secara terbuka tanpa harus berujung pada konflik yang merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya ada tujuan regulasi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Regulasi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan menetapkan aturan yang jelas dan mengikat bagi seluruh pihak. Yang selanjutnya ada melindungi kepentingan publik. Regulasi dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat luas dari penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik yang merugikan. Yang selanjutnya ada menjamin keadilan. Regulasi memastikan setiap individu dan kelompok mendapatkan perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Mengatur standar kualitas. Regulasi menetapkan standar kualitas minimum yang harus dipenuhi agar produk, layanan, dan proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya ada fungsi regulasi. Regulasi ini berfungsi untuk Regulasi berfungsi sebagai pedoman bagi individu, organisasi, dan lembaga dalam menjalankan aktivitas sesuai aturan yang berlaku dan terstandarisasi. Instrumen penegakan hukum. Regulasi menjadi instrumen penegak hukum yang memberikan sanksi tegas bagi pelanggar sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selanjutnya ada alat kontrol. Regulasi berperan sebagai alat kontrol untuk memastikan setiap pihak bertindak sesuai ketentuan dan mencegah penyimpangan yang merugikan kepentingan umum. Manfaat regulasi. Manfaatnya adalah kepastian hukum, memberikan kepastian
dan jaminan hukum bagi semua pihak dalam dunia pendidikan. Perlindungan hak. Melindungi hak-hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan secara adil. Standarisasi prosedur. Menyeragamkan prosedur dan tata kelola pendidikan agar berjalan tertib dan efektif. Dan selanjutnya ada pencegahan penyimpangan. Mencegah penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Korelasi hubungan industrial dan regulasi. Regulasi sebagai landasan. Regulasi menetapkan aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan industrial yang adil dan teratur. Korelasi selanjutnya ialah harmoni dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, regulasi membentuk hubungan harmonis antara tenaga pendidik, lembaga, dan peserta didik. Keseimbangan hak dan kewajiban. Regulasi memastikan hak pekerja terlindungi dan kewajiban pengusaha terpenuhi dalam hubungan industrial. Yang selanjutnya ada penguatan sistem pendidikan. Sinergi regulasi dan hubungan industrial menciptakan tata kelola pendidikan yang berkualitas dan keadilan. Ya, sampailah sudah di penyampaian kali ini, penyampaian materi tentang hubungan industrial dan korelasi. Apa sih sebenarnya dari pembahasan materi tersebut? Dalam kesimpulannya adalah hubungan industrial merupakan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa. Hubungan industrial yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan menjamin kesejahteraan pekerja. Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis diperlukan regulasi yang jelas dan efektif. Berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya baiklah, sudah di ujung pembahasan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan yang selebar-lebarnya. Karena saya atas nama pribadi saya sendiri masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman yang nonton sampai terakhir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.